Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, apa baik kita berdoa dulu. Mbak Suri silakan memimpin doa. Jadi semuanya kita berdoa melalui doa. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Isma yang wanita dulu dari Sania Hamisa Sulistiana Mila ya semua ya. Gimana nih kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas itikaf. Ada yang tahu itikaf itu apa? Berdiri di masjid. Jadi secara bahasa itikaf itu ialah tinggal menetap berdiam diri di suatu tempat. Kalau secara istilahnya itu itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh seseorang tertentu dengan cara tertentu. Hukum itikaf itu menurut ulama itu adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang telah bernazar untuk melaksanakannya. Kemudian syarat itikaf ada 5. Ada yang tahu apa aja syarat itikaf? Yang pertama Islam. Jadi orang yang non-muslim itu tidak diperbolehkan atau tidak sah melakukan itikaf. Kemudian yang kedua itu ada balik atau mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz apa ya? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Jadi orang gila itu nggak boleh beritikaf ya. Kemudian yang keempat ada suci dari hadas haid atau nifas. Yang kelima ada suci dari hadas besar. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama itu berhubungan suami istri. Udah pasti nggak boleh kan masuk masjid dalam keadaan kotor. Kemudian yang kedua gila. Nah orang gila itu masuk masjid aja nggak boleh apalagi beritikaf. Kemudian yang ketiga murtad. Murtad apa? Keluar dari Islam ya. Kemudian yang keempat ada haid dan nifas. Apabila perempuan kalau lagi haid atau nifas itu terus dia itu beritikaf maka itu tidak sah. Kemudian hikmah itikaf. Hikmah itikaf itu yang pertama ada menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok. Kemudian yang ketiga, mendatangkan ketenangan dan ketenangan hati. Jadi ketika kita melakukan itikaf itu nanti hatinya akan tenang dan tenang. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan permainan. Permainannya itu quiz game. Ada yang tahu quiz game itu kayak gimana? Ya. Jadi quiz game itu nanti saya akan membagikan 3 kelompok, satu kelompok itu 2 orang. Mau dipilihin atau pilih sendiri? Pilihin aja. Oke, Vanilla dengan Nafisa, Sania dengan Sulis kelompok B, ini kelompok A ya. Kemudian Nila dan Lulu kelompok C. Jadi permainannya itu seperti ini. Nanti kalian itu setiap kelompok itu membuat satu pertanyaan. Sama tadi yang sudah saya sampaikan. Udah paham belum sama materi yang sudah saya sampaikan tadi? Sudah. Ada yang dipertanyakan enggak? Enggak. Kalau enggak berarti nanti kalian membuat satu pertanyaan tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Tentang apa tadi? Itikaf. Nanti kelompok A memberi pertanyaan ke kelompok B. Kelompok B menjawab pertanyaan kelompok A. Kalau kelompok B tidak bisa, dilemparkan ke kelompok C. Begitupun seterusnya. Kelompok B
memberikan pertanyaan ke kelompok C, kemudian kelompok C menjawab. Kalau kelompok C nggak bisa, lari ke kelompok A. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Saya beri waktu berapa menit? 10 menit ya untuk mencari soal. Silahkan waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai belum? Sudah. Ya sekarang bukunya boleh ditutup dulu ya. Selanjutnya kelompok A akan memberikan pertanyaan ke kelompok B. Kelompok B siap-siap untuk menjawab. Siapa yang begini? Benar ya? Kenapa nama? Perkenalkan, nama saya Nafisa Mitra Kalikias dari kelompok A. Kami akan memberikan pertanyaan untuk kelompok B. Pertanyaannya, pengajian iktikaf secara bahasa. Sebentar, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Mabrurnya. Kami dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Tadi pertanyaannya pengertian iktikaf secara bahasa. Secara bahasa, iktikaf artinya tinggal menetap atau berdiam diri di masjid. Benar nggak? Benar. Selanjutnya, kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Kelompok C siap-siap. Jadi saya Tulisan Prasetya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Pertanyaannya apa saja secara iktikaf? Sudah bisa? Ya. Jadi dari saya nama saya boleh bantu dengan Saya perwakilan dari kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid atau nifas, dan yang kelima suci dari hadis. Bagaimana kelompok B? Benar atau betul? Kelompok C memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Kelompok A siap-siap ya. Kami dari kelompok C akan memberikan pertanyaan pada kelompok A. Pertanyaannya, sebutkan salah satu hikmah kita. Jadi perkenalkan, nama saya Novita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jawabannya mendatangkan perkenalan dan juga keterangannya. Benar? Nah, karena semua kelompok sudah memberikan pertanyaan dan sudah bisa menjawab soalnya, tidak ada yang tidak bisa kan? Itulah namanya strategi belajar mengajar Christian. Karena waktu pembelajarannya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai bertemu di pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.